السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Terakhir tentang sejarah munculnya orang-orang munafik, diawali oleh seorang tokoh yang tokoh ini hampir-hampir menjadi orang nomor satu di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa di zaman jahiliyah itu banyak yang menyembah Allah, mengaku sebagai hamba Allah. Nama Abdullah banyak sekali, padahal Islam belum datang, Rasul belum lahir. Ya, ayah beliau sendiri kan, ayah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, siapa namanya? Abdullah. Padahal Islam belum datang. Bahkan Abdullah meninggalkan Rasul masih di perut ibunya, kan begitu, atau ketika lahir. Dan mereka menyembah Allah tapi dengan cara yang salah. Maka cara adalah sangat-sangat penting. Banyak orang mengatakan cara itu tidak penting, yang penting tujuan. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul hampir-hampir akan dijadikan pemimpin tunggal di Madinah oleh Aus dan Khazraj. Kebetulan dia termasuk Khazraj. Datanglah Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul seolah dilupakan, karena perhatian mayoritas penduduk Madinah adalah ke Islam, syariat Islam, mencintai Rasulullah, taat pada Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu ajaran Islam. Nah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul merasa ditinggalkan. Sementara dia tetap punya ambisi untuk menjadi tokoh. Maka dia pura-pura masuk Islam. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah tentu. Allah kasih tahu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi Nabi tidak memberitahu secara jahar. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, oleh Rasul akan disolati. Karena beliau tidak mau menampakkan ini munafik nih, ini munafik nih, ini munafik kan. Tetap karena mereka merahasiakan kekufurannya, tetap Nabi pura-pura tidak tahu. Ya. Ini pelajaran besar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang, apalagi saudara kita, menyembunyikan sesuatu yang ada pada dia dan kita tahu, maka kita harus apa? Harus pura-pura tidak tahu. Gitu. Kita tahu dia nggak punya anak misalnya, anak yang bersama dia itu keponakan misalnya, tapi dia kesana kemari ngomong ini anak saya, padahal kita tahu persis. Maka wajib kita untuk apa tadi? Untuk pura-pura tidak tahu. Gitu. Tidak boleh kita permalukan dia.
Itu kan masalah sepele, orang masalah besar, kekufuran besar sekali kan. Nabi tetap pura-pura tidak tahu. Maka beliau tidak mengatakan kepada orang-orang si A munafik, si B munafik, si C munafik, kecuali kepada Hudzaifah. Kecuali kepada Hudzaifah. Ya. Berarti ini kan bukan umum. Gitu. Hanya Hudzaifah yang dibisiki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, si A munafik, si B munafik, si C munafik. Maka waktu itu pernah kita bahas, Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah. Nah, para sahabat tahu ya. Para sahabat tahu bahwa yang dibisiki oleh Nabi yang munafik adalah si A, si B, si C dan seterusnya adalah cuman Hudzaifah. Para sahabat tahu, faham. Ada riwayat Abu Hurairah. Ya, berdua. Umar pernah bertanya, ya Hudzaifah, di antara nama-nama munafik yang disebutkan oleh Nabi di telingamu, dibisikkan di telingamu, adakah nama Umar bin Khattab? Ya. Luar biasa pertanyaan Umar ini. Dan begitulah orang soleh, begitulah orang berilmu. Semakin berilmu, semakin soleh, semakin tawadhu, semakin takut. Maka orang-orang yang takut terhadap azab kubur, siksa akhirat dan seterusnya, yang paling takut siapa? Para nabi, para rasul. Padahal mereka adalah yang paling aman. Gimana tidak aman? Dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Tapi tetap mereka yang paling takut. Sangat takut untuk berbuat dosa. Lihat para ahli maksiat, para pezina, para pelacur, para penjudi, para pemabuk, nggak ada takut-takutnya. Berbicara tentang neraka dibikin candaan, dibikin gurauan. Itulah ahli maksiat. Ya. Dan itu secara syahwat. Ada secara subhat. Siapa? Torekot sufiyah. Itu seolah menantang. Ada di antara tokoh sufi mengatakan, jika aku dihadapkan ke neraka, akan aku ludahi neraka itu supaya padam. Ini luar biasa sombongnya sebagian torekot sufiyah. Merasa dirinya sebagai ahli ibadah, merasa dirinya sebagai jauh dari dosa. Para nabi, para rasul tidak seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, si tokoh munafik ini. Pelajaran yang sangat besar yang kita ambil waktu dia mati, yaitu Nabi ingin menyolati, dan detik-detik beliau mau takbiratul ihram, mau menyolati mayat, ada yang mencegah, ada yang menarik surban Nabi. Siapa? Umar. Belakangan Umar heran sendiri, ya. Berani-beraninya aku menarik surban Nabi saat Nabi mau menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Belakangan merasa aneh, kok berani-beraninya. Ternyata yang dilakukan oleh Umar mencegah Nabi menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul sesuai dengan wahyu. Sesuai dengan Umar bertentangan dengan kehendak Rasulullah dan Abu Bakar. Ternyata kehendak Umarlah yang sesuai dengan wahyu. Di antaranya ini, ya. Bahkan dalam perang Badar,
menangis, sampai menangis. Rasul dan Abu Bakar sampai menangis. Apa? Menukar tawanan perang dengan harta. Kan banyak, hampir 70 orang orang kafir Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, berembuklah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar mengusulkan tukar saja dengan tawanan lain, tawanan kita, atau dengan harta. Kan sedang membutuhkan harta tentunya, kan? Kata Umar, apa kata Umar? Penggal leher. Penggal lehernya. Mereka kalau nggak mau masuk Islam tentunya, ya. Kalau nggak mau masuk Islam, mereka adalah penghalang-penghalang pertama dakwah Islam dulu. Hukuman yang tepat penggal leher, kata Umar. Rasul lebih setuju dengan pendapat Abu Bakar. Nggak lama turun wahyu, memerintahkan kepada Nabi untuk membunuh tawanan perang. Satu lagi masalah cadar, ya. Khusus istri-istri Nabi, ya. Rasul dan para sahabat menyaksikan istri-istri beliau, istri-istri Nabi keluar rumah tanpa cadar, ya biasa. Umar nggak biasa. Umar marah, Umar nggak terima. Umar nggak suka, marah melihat istri-istri Nabi keluar rumah tanpa cadar. Tidak selang lama turun ayat mewajibkan kepada istri-istri Nabi untuk memakai cadar, dan wajib tentunya khusus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bukan istri Nabi bukannya tidak boleh, tapi tidak wajib. Ya, kita lanjut ayat 10, masih tentang munafik. Fi qulubihim marad. Dalam hati orang-orang munafik, him di sini, dhamir hum di sini kembali kepada orang-orang munafik. Di dalam hati mereka ada marad. Apa marad? Penyakit. Antum tahu penyakit hati. Kalau penyakit jasmani nggak usah kita bahas, ya. Mungkin orang-orang kafir malah lebih tahu. Kita bahas di sini penyakit hati. Yang antum tahu apa penyakit hati? Yang sederhana, ya, iri, hasad, pamer, sombong, ya, itu semua di hati. Oleh karena itu, ketika ada orang hasad, istilah bahasa Betawi sirik, gitu ya, apalagi sombong, nggak boleh, karena itu penyakit hati. Penyakit hati. Bahwa ada tanda, betul, tapi sekedar tanda. Sekedar tanda. Tanda itu tidak boleh kita pastikan, gitu. Selesai sholat Jumat, ada yang berdiri, saudara-saudara saksikan, saya nyumbang masjid ini 2 miliar misalnya, ya. Lalu kita bilang, ria, pamer, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Hati dia. Mungkinkah dia mengatakan seperti itu dan ikhlas? Mungkin. Mungkin, tidak mustahil. Bahwa itu tanda-tanda pamer, tanda-tanda ria, betul. Tapi ya tanda. Tidak boleh sebuah tanda dijadikan sebuah kepastian. Gitu ya. Kecuali sebuah kebaikan, tentunya kita doakan. Dan sebaliknya, ada orang menyumbang, tidak ada yang tahu, tapi sebetulnya dia tidak ikhlas.
Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Setidaknya ada ujub. Gitu. Si A nyumbang 500.000, diumumkan namanya, bahkan minta didoakan. Si B nyumbang 600.000, minta disebut namanya, minta didoakan. Si C nyumbang 400.000, minta didoakan, bahkan minta dibacakan Al-Fatihah misalnya, ya kan? Kemudian dia nyumbang 10 juta, nggak disebut namanya, ya. Sementara hamba Allah 10 juta. Dia dengar nih, dia tahu, ya. Ada sesuatu di hati dia. Ada ujub. Gitu. Di hati dia nggak ada yang tahu. Tentu Allah Maha tahu. Dia membesarkan dirinya. Dia ujub, dia bangga dengan dirinya. Karena jauh sekali kan. Yang lain 400.000, 500.000, 600.000, dia 10 juta. Tidak disebut nama. Ini pun bagian dari penyakit hati. Apa penyakit hati terbesar? Penyakit hati terbesar adalah kufur. Itu yang terbesar. Maka orang yang memiliki penyakit hati terbesar tidak mungkin masuk surga. Penyakit-penyakit iri, mungkin ria, pamer, dan seterusnya, tapi dia masih ada iman. Ada iman dalam hatinya, maka masih memungkinkan masuk surga. Adapun penyakit hati terbesar, yaitu kufur, syirik, tidak mungkin masuk surga. Tempatnya di neraka. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah penyakitnya itu. Ya. Berarti keburukan awal itu datang dari siapa? Dari manusia. Sudah ada penyakit dalam hatinya, Allah tambah sekalian. Sudah ada petunjuk di dalam hatinya, Allah tambah lagi petunjuk. Ya. Fazadahumul huda. Ada petunjuk di dalam dirinya, Allah tambahkan lagi petunjuk itu. Ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan kedustaan mereka, apa yang mereka dustakan. Dari mana? Dari dirinya. Gitu. Jadi tidak boleh kita seperti orang ini membantah orang apa menurut antum? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Siapa yang dibantah oleh orang ini? Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang dibantah oleh ayat ini adalah orang-orang Jabariyah. Jabariyah. Antum masih ingat orang kesesatan Jabariyah apa? Manusia itu seperti kapas. Kalau istilah kita seperti robot. Jadi mau ke sana, mau kemari, mau masuk surga, mau masuk neraka, mau sholat, mau saum, mau zina, mau minum khamar, terserah Allah. Jadi kalau ada orang sholat, memang digerakkan oleh Allah untuk sholat. Kalau ada orang berzina, memang diciptakan oleh Allah untuk berzina. Inilah Jabariyah, sesat dan menyesatkan. Dibantah oleh ayat ini. Ya, lihat, Allah hanya menambah penyakit itu. Sebetulnya dia sudah ada penyakit itu. Dia sudah punya kesesatan itu. Allah sesatkan sekali. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan kemana dia berpaling. Ya. Ahlus sunnah bukan Jabariyah. Bahwa Ahlus sunnah meyakini segala sesuatu adalah ditakdirkan oleh Allah, betul. Betul. Tapi Ahlus sunnah tidak
menafikan pilihan. Jelas. Di depan kita ada dua jalan. Lihat aja nanti pas azan zuhur, kita bebas pilih. Mau ambil air wudhu ke masjid, salat berjamaah, atau pas salat di rumah saja, atau enggak salat, terserah siapa. Terserah kita masing-masing kan. Bahwa detik ini Allah sudah tahu si A nanti akan salat berjamaah zuhur di masjid, si B akan di rumah, si C enggak salat. Tentu detik ini Allah sudah tahu. Bahkan sebelum si fulan itu lahir, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah tahu. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita, pilihan itu ada. Nah, menurut Jabariyah, pilihan itu nggak ada. Betul-betul terserah Allah. Berarti apa istilah kita? Membohongi diri sendiri. Orang ada pilihan kok. Sementara untuk makan atau tidak, minum atau tidak, jalan atau tidak, olahraga atau tidak, mereka meyakini ada pilihan. Di mana sholat atau tidak diserahkan kepada Allah. Nah, ini ketidakjujuran Jabariyah. Tidak konsekuen. Sementara urusan dunia, orang Jabariyah mengakui. Ya, iya seperti kita lah. Kesana, boleh, ayo. Enggak usah lah. Kan terserah kita. Mau makan di sini, makan di situ, terserah kita. Kenapa begitu? Salat, saum, zina, khamr, judi, seolah kita semua dipaksa oleh Allah. Ini kesesatan Jabariyah. Ya. Salah satu ayat, salah satu dalil yang membantah Jabariyah adalah ayat ini. Ada penyakit dulu dari dirinya, Allah tambah. Dan bagi mereka adab yang pedih disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Mereka mendustakan dulu, bukan tiba-tiba kemudian azab yang pedih tanpa pendahuluan. Kalau Allah ciptakan manusia setelah jadi, lalu Allah langsung masukkan ke neraka, itu bisa. Ya. Allah ciptakan Fir'aun dengan kedua tangannya misalnya. Kemudian setelah Fir'aun jadi, dalam waktu 2 atau 3 detik jadi Fir'aun, Fir'aun lalu langsung Allah masukkan ke neraka. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab, Allah ciptakan dengan tangannya, dalam waktu 1 atau 2 detik jadilah Abu Jahal, Abu Lahab, langsung Allah masukkan ke neraka. Bolehlah dikatakan memang yaitu hak Allah, ya kan? Tapi kan tidak. Allah berikan waktu ratusan tahun kepada Fir'aun. Allah berikan waktu puluhan tahun kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kebenaran itu di depan mata Fir'aun, di depan mata Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab memilih kekufuran, tidak memilih petunjuk. Pantas sekali diazab. Ya. Tidak seperti Jabariyah. Ya, saya bacakan beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membawakan ucapan para sahabat, wa an ibni Mas'udin wa an unasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayah qala syak. Penafsiran beliau, ucapan beliau tentang marad sini, penyakit di sini adalah syak. Apa syak? Apa syak? Ragu-ragu. Syak itu ragu-ragu. Walaupun keraguan itu bertingkat. Ragu itu ada yang bisa memilih. Ya. Oleh karena itu, ketika antum ragu dalam sholat, sudah 3 rakaat apa baru 2? Baru 2 rakaat apa sudah 3? Antum ragu, maka keraguan tingkat mana? Gitu. Kalau keraguan itu antum masih bisa milih, baru 2 nih. Sudah 3 nih. Teruskan. Teruskan. Pilihan antum teruskan. Gitu. Kan keraguan itu tidak selamanya kosong, blank, nggak bisa milih, gitu kan.
udah 3. Ya udah teruskan 3, 4, salam, nggak ada masalah. Itu. Nah, beda dengan keraguan itu betul-betul kosong, nggak bisa milih. Sudah 3 apa baru 2? Baru 2 apa sudah 3? Nggak bisa milih. Maka pilihlah yang sedikit. Jangan pilih 3, tapi pilih 2. 2, terus 3, terus 4. Kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Itu kalau keraguan itu tidak bisa milih. Nah, keraguan yang dimaksud di sini adalah keraguan tentang keimanan. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Saya percaya sih kalau siksa kubur itu ada. Tapi apa iya ya? Tapi apa iya ya? Ini. Sebetulnya ada apa tidak ya? Kayaknya ada. Tapi apa ada ya? Seperti ini beriman apa kafir? Al-jawab, kafir. Karena keimanan itu tidak boleh ada keraguan. Keimanan dengan keraguan tidak mungkin bertemu. Ragu berarti tidak beriman, beriman berarti tidak ragu. Ya. Keraguan itulah Abu Jahal, Abu Lahab. Ragu dia. Menolak 100% apa yang datang. Bahkan secara hati nurani, Abu Jahal, Abu Lahab meyakini kebenaran Nabi SAW. Termasuk juga Fir'aun. Al-Quran jadi saksi. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun itu membantah Musa dengan lisannya, dengan mulutnya. Adapun hati tidak bisa membantah. Kebenaran Nabi Musa tidak bisa dibantah oleh hatinya Fir'aun. Dengan kesombongannya, Fir'aun membantah hanya dengan mulutnya. Ya. Apakah dengan demikian Fir'aun beriman? Tidak. Karena sudah kita bahas ya, bahwa beriman bukan sekedar membenarkan dengan hati. Harus diteruskan dengan ikrar dengan lisan. Yang berupa syahadat. Ya. Walaupun saya yakin betul Muhammad berada dalam kebenaran, itu kan ucapan Abu Thalib. Tapi tidak keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari mulut Abu Thalib. Maka Abu Thalib kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Maka jangan pernah ragu. Dan amalkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Maka keyakinan itu akan datang. Keyakinan itu akan muncul. Keyakinan itu akan bertambah. Karena sebagaimana ada keraguan, keyakinan itu bisa bertambah. Sama-sama yakin, tapi ada tingkatannya. Ya. Maka ada istilah apa? Ilmul yakin. Ada lagi? Ainul yakin. Ada lagi? Yang tertinggi hakul yakin. Ya. Ilmul yakin itu keyakinan yang berdasarkan ilmu. Dari dia kecil, orang-orang di sekitar itu sudah mengatakan kepada dia, dari dia masih TK misalnya ya, bahwa di balik bukit itu ada danau. Ayahnya, ibunya, pamannya, kakak-kakaknya, semuanya mengatakan seperti itu. Tidak mungkin mereka sepakat berbohong. Nah, si anak TK ini yakin. Sekedar ilmu tapi ya. Belum mata, belum hakul yakin. Ya. Tapi dia yakin betul bahwa di balik bukit itu ada danau. Dia belum pernah ke sana. Satu ketika dia SMP misalnya, dia naik ke bukit itu, lalu turun, lalu naik melihat, oh betul di balik bukit itu ada danau. Maka naik keyakinan dia dari ilmu yakin ke ainul yakin, mata, karena melihat. Pas dia SMA, dia turun bersama teman-temannya ke danau itu, mandi, minum air danau itu. Bertambah keyakinannya, bukan sekedar ainul yakin, tapi hak
haqqul yakin. Ya, jadi keyakinan itu bertingkat. Sebagaimana ada keraguan. Ya. Bukan berarti keyakinan itu berada dalam satu tingkatan, tidak. Tapi bertingkat. Tentu keyakinan kita dengan keyakinan para sahabat beda. Keyakinan para sahabat dengan keyakinan para nabi, para rasul beda. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Nah, ini kebalikannya. Kalau orang-orang munafik itu ada penyakit dalam hatinya, maka ditambah sekalian penyakitnya oleh Allah. Adapun orang-orang yang beriman, ditambah keimanannya. Sudah ada keyakinan keimanan dalam dirinya, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum ritsan ila ritsihim. Ini dia. Ya. Ini di Allah tambahkan kekotoran di atas kekotoran, najis di atas najis, kesesatan di atas kesesatan. Maka semakin sesat dan semakin mantap dalam kesesatannya itu. Untuk kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Ya. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Karena ragu, Allah bikin ragu sekalian. Karena yakin, Allah tambah keyakinannya. Oleh karena itu, coba antum amalkan keyakinan. Ya. Begitu antum tahu tempat kerja antum ini haram, keluar. Gitu. Ya minimal beres-beres. Kan butuh proses ya. Tidak mungkin detik itu. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin seminggu. Proses untuk keluar dari perusahaan haram. Ya. Setelah itu, Allah akan berikan keyakinan itu. Tambah keyakinan itu. Ya. Jangan ragu. Jangan ragu. Karena sering kan kita yang berbicara seorang profesor doktor, yang berbicara adalah dokter spesialis. Kita yakin. Ini yang bicara siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya alam semesta ini. Dan belum ada ciptaan Allah itu ada yang bengkok, ada yang tidak pas. Ya. Berbicara langsung, itu ucapan Allah. Nabi cuma menyampaikan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan sampai kita ragu dengan ayat ini. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari apa? Dari semua permasalahan. Pasti kita hidup dapat masalah kan? Dalam bisnis misalnya, di kantor misalnya, di bertetangga misalnya, keluarga misalnya, pasti ada aja jalan keluar. Ada saja. Alhamdulillah dia nggak jadi ngambil. Coba kalau dia jadi ngambil, ya. Tadinya kita nyesel ya, mau laku jadi nggak laku. Begitu dia nggak ngambil, datang yang lain, ya, dengan harga yang lebih bagus, lebih mahal. Hal-hal seperti ini ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, nggak nyangka saya ini bisa umroh misalnya, saya bisa haji. Saya cuman tukang sampah, saya cuman tukang ojek. Ini bukan 1-2. Ya. Sementara yang hampir manajer atau sudah manajer, ya, gajinya puluhan juta sampai hari ini belum berangkat haji. Ya.
dia cuman tukang ojek, dia tuh cuman OB, nggak nyangka. Ya. Dan Allah senang sekali memberikan rizki kepada seorang muslim dari arah yang tidak disangka-sangka. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu rezeki, proyek 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang sudah dipikir dari sekarang. Itulah orang-orang kafir. Karena tidak ada tujuan bagi orang kafir kecuali dunia ini. Nggak ada akhirat gitu. Ya. Sedikit sekali pembicaraan tentang akhirat. Tidak seperti kaum muslimin. Ya, lihat aja di Al-Quran, Sunnah. Yang dibicarakan adalah bagaimana kehidupan akhirat. Bahkan dunia ini diapakan oleh Allah. Dunia ini diapakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dicaci maki, dijelek-jelekkan. Ya kan? Dunia dijelek-jelekkan oleh Allah. Padahal yang menciptakan dunia siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang menciptakan, dan Allah jelek-jelekkan dunia. La'ibun, wala'un, wa tafaqurun bainakum. Permainan, sendaguro, menipu, sampah, bangkai kambing. Mana ada coba ayat, hadis yang memuji-muji dunia? Nggak ada. Yang ada dijelek-jelekkan oleh Allah. Padahal Allah sendiri yang menciptakan dunia. Orang kafir. Orang kafir menyanjung-nyanjung dunia. Dunia segalanya. Surga itu ya dunia ini. Maka kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kaum muslimin. Sementara bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Nah, mana mungkin sesuatu yang dijelek-jelekkan oleh Allah, tidak dipuji sama sekali oleh Allah, tiba-tiba kita terpesona, kita terpedaya, kita mati-matian, habis-habisan untuk dunia. Sementara yang dipuji-puji oleh Allah apa? Akhirat, surga kan? Wah, luar biasa pujian Allah dan Rasulnya terhadap surga. Pujian tertinggi yang mewakili seluruh pujian adalah apa? Kan banyak sekali bidadari begini, kemudian gelas-gelas ini, kemudian gedung yang megah, kemudian banyak sekali berterbaran di Al-Quran dan Sunnah. Diringkas dengan 3 kalimat. Apa? Ma ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar. Surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Jadi nggak ada manusia yang pernah melihat indahnya surga itu. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Banyak dari kita sampai bukan sekedar kita ya, tapi termasuk hewan, ular misalnya ya, itu bisa terpesona, bisa terpedaya dengan indahnya suara Nabi Daud luar biasa. Itu masih di dunia ya. Nabi Daud kalau melantunkan ayat-ayat Allah, kitab Zabur tentunya, belum ada Al-Quran, belum ada Injil, itu bukan hanya manusia, hewan-hewan terpesona dengan suara beliau. Bahkan diriwayatkan angin berhenti, saking merdunya, indahnya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kita hari ini sering mendengar si fulan misalnya suaranya luar biasa, si fulan suara nggak ada apa-apanya dengan suara Nabi Daud. Suara Nabi Daud masih di dunia. Bagaimana nanti di surga? Belum pernah terdengar oleh telinga siapa. Satu lagi. Pernah terbayang oleh hati siapapun. Membayangkan saja nggak sanggup. Jadi berhayal aja nggak bisa. Padahal berhayal itu sulit apa mudah? Mudah sekali. Namanya berhayal, ya kan? Ngayal, ya.
ngopi-ngopi di bulan, ya, makan sore di Saturnus, ya, ya namanya menghayal, ya kan? Kan gampang sekali nama menghayal. Itu nggak sanggup, untuk surga nggak sanggup, untuk dunia nggak mau, untuk surga nggak. Kayak apa itu? Kayak apa? Membayangkan aja nggak sanggup. Begitu kita lupakan, ya, karena silau lupa dengan gemerlapnya dunia yang sampah, bangkai kambing kata Allah dan Rasulnya. Nah, tentu rugi sekali, dan itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Masalah selanjutnya, kenapa tidak dibunuh saja? Kenapa orang-orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak dibunuh saja? Ini ada pembahasan seperti itu, karena memang Umar menawarkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita bunuh saja? Karena memang kelakuannya luar biasa. Dan dari kelakuannya, para sahabat akhirnya tahu, munafik ini. Pernah kan 1000 pasukan jadi 700, berkurang 300 perang Uhud. Jadi pas berangkat 1000, nah digembosi, dibawa pulang 300 ini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan kelakuan yang luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Menghina Nabi dengan sindiran-sindirannya, pokoknya kelihatan lah. Maka Umar dan beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kalau kita bunuh saja? Apa jawab Nabi? Masih ingat? Apa jawab Nabi ketika diusulkan supaya dibunuh saja? Aqrahu ayyatahaddatsa al-arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku khawatir nanti orang-orang Arab mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Kan sahabat di mata orang luar tidak dikisos. Oh, nggak adil nih, ya, biarin aja. Orang wajib seperti itu. Kalau wajib atau haram nggak perlu digubris. Kalau nggak wajib, nggak haram, afdoliyah saja, bolehlah seperti ini. Masih ingat? Merombak Ka'bah. Merombak Ka'bah. Ka'bah yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam keliru, tidak tepat, ya. Karena Hijr Ismail itu mestinya disamakan dengan Ka'bahnya, Hijr Ismail itu, ya. Kenapa kok pendek? Itu karena kekurangan, gitu. Kekurangan bahan istilah kita, ya. Beliau tahu, ya diberitahu oleh Allah tentunya, bahwa Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak seperti itu. Beliau sampaikan kepada Aisyah bahwa Hijr Ismail itu mestinya ditinggikan sejajar dengan Ka'bah. Jadi bentuk Ka'bah yang asli di zaman Nabi Ibrahim bukan kotak, tapi kotak plus setengah lingkaran, gitu ya. Kotak plus setengah lingkaran dan sampai atas. Kemudian pintu masuk dengan pintu keluar beda, kemudian ini sebelah sini, ini. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Tapi Nabi tidak adakan perubahan. Kenapa? Karena kita baru saja keluar dari jahiliyah, dari masa jahiliyah, ya. Karena nggak wajib, gitu. Dan insya Allah kaum muslimin tidak salah faham. Sampai hari ini nggak ada orang tawaf ngeloncatin Hijr Ismail, ya kan? Kalau ada orang tawaf hanya muterin Ka'bah yang kotak itu, tentu tidak sah. Karena sekali lagi Ka'bah bukan hanya yang kotak, tapi plus setengah lingkaran itu Hijr Ismail. Nah, kan tidak ada yang loncat situ. Kalau seandainya ada yang loncat situ, ya tidak sah. Ya harus ditinggikan lagi supaya tidak bisa diloncati.
Ya. Ini direkam oleh Aisyah. Apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sebetulnya Ka'bah itu yang benar itu begini, betul-betul dihafal, direkam oleh Aisyah. Lalu oleh Aisyah disampaikan kepada Abdullah bin Zubair, yang sering ditimbang-timbang oleh Aisyah waktu dia masih bayi, anaknya Asma. Bahkan namanya dipakai oleh Aisyah sebagai kunya Aisyah mah Ummu Abdillah, ya kan, ibunya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zubair, ponakannya, mahram kan, ponakan. Nah, ketika Abdullah bin Zubair, antum masih ingat ya kisah pilu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin sedunia, kecuali Syam. Syam dikuasai oleh Yazid. Gitu. Kemudian berkurang. Ya, seluruh dunia Islam kecuali Syam, luas sekali. Ya, ada Irak, ada Mesir, Mekah, Madinah, dan seterusnya. Lalu berkurang. Kekuasaannya itu berkurang. Hingga cuman Hijaz saja, Mekah, Madinah. Setelah itu berkurang lagi, karena pasukan Yazid begitu kuatnya. Tinggal Mekah saja. Setelah itu berkurang lagi, tinggal sekitar Masjidil Haram. Ya. Setelah itu berkurang lagi, tinggal sekitar Ka'bah. Ya. Dan akhirnya disalib di situ oleh seorang pemimpin yang sangat kejam, zalim, bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya. Nah, sebelum Abdullah bin Zubair dibunuh itu, ketika menjadi khalifah, penguasa, sempat merubah Ka'bah persis seperti yang dikehendaki oleh Nabi, yang dia tahu dari mulut Aisyah. Begini dirombak. Begitu Hajjaj bin Yusuf berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, maka yang telah dirombak itu dikembalikan ke semula sampai hari ini. Ya. Ini sedikit pelajaran bagi kita tentang adanya hal-hal tertentu yang lebih baik kita tinggalkan karena ada sesuatu. Ya. Bagusnya, enaknya, afdolnya memang pakai cadar. Ya. Tapi terpaksa oleh dia nggak pakai karena ada sesuatu. Boleh. Karena cadar memang tidak wajib. Ya kan? Kalau jilbab nggak boleh. Jilbab kan wajib. Gitu. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.